Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberikannya begitu banyak nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman wa Islam, nikmat kesehatan wa afiat, dan nikmat kemampuan tentunya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita telah sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah tepat waktu. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pada pagi hari ini akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam rangka dialog fajar pada pagi hari ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengucapkan selawat pada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita di hari kiamat nanti akan diberinya suatu syafaat bagi kita semua. Bapak, ibu, hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiah yang fajar yaitu Bapak Ustaz Supanca Sulaiman Uskom. Beliau telah duduk di atas kursi saat ini. Oleh karena itu, sebelum dimulai acara ini atau dialog fajar pada hari ini, pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu dari panitia renovasi dan pengembangan Masjid Al-Mujahidin, di mana dana yang terkumpul hingga hari ini yaitu berjumlah Rp69.250.000. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang dilaksanakan renovasi, sehingga pada pagi hari ini kita atau seminggu yang lalu, hari Ahad yang lalu, tempat sholat jemaah dipindahkan ke bawah, yaitu namun dimaklumi rasanya sangat gerah ya, karena AC-nya tidak maksimal. Kalau di atas itu ada 7, kalau sekarang ada 2 plus itu saja. Jadi mohon kesabaran Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita agak misalnya gerah sedikit, tapi insya Allah dengan niat kita untuk ibadah pada hari ini, insya Allah itu tidak akan terasa. Sekali lagi, atas infak yang telah diberikan Bapak Ibu kepada pembangunan masjid atau renovasi Masjid Al-Mujahidin pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala infak Bapak Ibu itu akan diberi Allah SWT satu ganjaran pahala. Namun kami masih mengharapkan infak atau donasi dari Bapak Ibu yang dimana estimasi biayanya itu sekitar 87 jutaan. Itu baru estimasi biaya material. 100 lebih, saya karena tidak punya data, 100 lebih. Sekarang kita masih terkumpul 64.250.000. Jadi sangat banyak orangnya. Oleh karena itu kami mengharapkan dari para jemaah untuk kalau ada kelebihan waktunya, keuangannya dapat terlibat di renovasi ini, karena ini merupakan suatu amal jariah kita, yaitu infak. Jadi selama masjid ini digunakan atau dimanfaatkan oleh jemaah, maka selama itu pula kita akan mendapatkan ganjaran pahalanya, yaitu amal jariah. Baik Bapak Ibu, untuk
Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya lisan kita senantiasa memanjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa mengawali awal kehidupan kita dengan sama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah sekaligus memenuhi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam rindu, salam sayang mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung Junjungan Alam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta kepada semua umatnya yang istiqamah dalam menampaki sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Karena enggak semua orang, Pak, enggak semua orang bisa mendapatkan nikmat iman dan Islam. Nikmat ini mahal, Bu. Nikmat ini mahal, Pak. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 950 tahun. Yang beriman kepada beliau, yang Allah izinkan mendapatkan nikmat iman dan Islam hanya 80 orang, Pak. Hanya 80 orang. Lihat bagaimana tatkala di zaman Nabi Ibrahim, tatkala kesyirikan Namrud berkuasa, hanya beliau, Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah, yang mendapatkan nikmat iman dan Islam. Lihat tatkala lihat Nabi Isa alaihissalam, hampir 30 tahun usia beliau, hanya mendapatkan pengikut 12 orang, Pak. Artinya kita bersyukur kepada Allah karena kita menjadi orang-orang yang Allah izinkan mendapatkan manisnya iman dan Islam. Maka kita manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kami menyampaikan tentang keutamaan fadilah dari salat. Pada saat ini kami akan melanjutkan tema tersebut dengan menyampaikan yaitu keutamaan dari salat sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syariat Islam ada yang bersifat fardu, yang bersifat wajib, yang telah Allah wajibkan kepada kita. Dan di antara itu semua ada yang bersifat sunnah. Salat wajibnya 5 kali sehari semalam. Banyak yang jenisnya yang bersifat sunnah. Puasa wajibnya di bulan Ramadan, tapi banyak juga puasa sunnah. Ada Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, Arafah, Muharram, Asyura dan sebagainya.
zakat sebagai ibadah harta yang wajib. Namun yang sunnah juga banyak, yaitu berupa infak, wakaf dan sebagainya. Kenapa Rasulullah SAW sebagai salah satu pembuat syariah, penetapan syariah, tetap memberikan kepada kita peluang untuk melaksanakan sunnah? Apakah tidak cukup bagi kita dengan yang wajib, Pak? Apakah tidak cukup bagi kita dengan yang wajib itu, Bu? Apakah tidak cukup kita hanya melaksanakan yang wajib? Pernah satu hari ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berikan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul menjelaskan bahwa Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat dan bergaji jika mampu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku tidak akan menambah dari apa yang telah ditetapkan ini. Artinya dia hanya akan melaksanakan yang wajib-wajib saja, nggak nambah dengan yang sunnah-sunnah. Lalu kata Rasulullah, lihat orang itu ahli surga jika ia jujur. Apa artinya? Artinya jika dia benar-benar melaksanakan amalia yang fardu, yang wajib secara jujur, secara terus-menerus konsisten, istiqamah, maka dipastikan bahwa orang itu masuk surga. Yang jadi pertanyaan kita, Pak, terkadang kita, ibadah kita itu belum tentu ada yang sempurna. Kita nggak tahu di mana ibadah kita yang bisa diterima oleh Allah. Salat saja yang kita laksanakan tadi, apakah kita yakin bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada jaminan bagi kita. Mungkin Allah menerima kita hanya sekedar penggugur daripada dosa dan kewajiban kita, tapi nilainya wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Maka untuk itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita amalan-amalan sunnah, apapun bentuknya. Sunnah dalam pengertian ilmu hadis yaitu segala apapun, baik qaulan, fi'lan, wa taqriran, baik itu perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW, maka ia akan menjadikan sebagai sandaran hukum bagi kita. Sementara dari kajian fikih, sunnah itu ialah setiap amal perbuatan, amal ibadah yang kita kerjakan, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita meninggalkan, maka tidak ada berdosa bagi kita. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum ibadah sunnah itu mempunyai paling tidak ada 3 manfaat, faidah yang dapat kita petik dari ibadah sunnah. Yang pertama, ibadah sunnah itu akan bisa bersifat sebagai tatawu. Apa itu tatawu? Tatawu itu secara bahasa bermakna taat, yang dia bisa bersifat menutupi, melengkapi dari kekurangan-kekurangan amal-amal ibadah fardu kita. Sama halnya kalau seandainya kita punya baju, mungkin baju kita ada yang robek, mungkin baju kita ada yang bolong, amal sunnah itu sebagai penambalnya, Pak. Yang kedua, amal sunnah itu bisa bersifat nafilah atau nawafil jamaknya, itu bersifat sebagai tambahan bagi kita. Namanya tambahan, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang akan memberikan kepada kita. Kalau kita umpamakan Bapak dan Ibu, jika kita sedang bekerja, tentu kita mempunyai gaji pokok. Besarnya gaji kita akan bertambah dengan banyaknya lembur. Lembur itulah amal-amal sunnah kita. Semakin banyak lembur yang kita kerjakan, maka semakin banyak tambahan-tambahan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, amal sunnah itu berfungsi sebagai
untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, surga itu 8 pintunya, namun tingkatnya begitu banyak. Pak, ada berapa tingkat surga, Pak? Bu, ada berapa tingkatan surga? Udah pernah ditunggu ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Terus baca dan tartilkan ya, bacakan dengan bacaan yang baik sesuai dengan hukum tajwidnya. Dan di mana engkau berhenti, disitulah akan kau dapatkan derajatnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tingkatan surga sebanyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis ini, ada berapa Bu? Ayat Al-Quran ada berapa Bu? Ada 6.236 ayat. Artinya ada 6.236 tingkatan di surga. Dan satu tingkat ke tingkat yang lainnya berjarak sekitar 50.000 tahun. Bisa kebayang gak Bu? Satu tingkat 50.000 tahun. Sementara tingkat derajat tertinggi adalah menurut kita berjarak 6.236. Sementara di mana tingkatan kita nanti di surga? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Namun kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan tingkatan surga sebagaimana yang dimintakan, yang diajarkan Rasulullah untuk kita meminta kepada surga yang tertinggi, yaitu surgatul Firdaus. Kenapa surga Firdaus? Surga Firdaus adalah surga yang paling dekat dengan arsy Allah. Saking dekatnya dengan arsy Allah, maka tatkala berjumpa dengan Allah, kita akan bisa melihat secara langsung. Pun langsungnya bukan berarti dengan mata, tetap ada hijab. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi fikih, amalia sunnah bisa dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat muakkadah dan yang bersifat ghairu muakkadah. Yang bersifat muakkadah yaitu amal-amal sunnah yang Rasul pernah kerjakan dan jarang sekali Rasul tinggalkan. Rasul hanya meninggalkan hanya untuk menetapkan bahwa amal tersebut bukanlah amal fardu, namun Rasul senantiasa mengerjakannya. Yang kedua, ghairu muakkadah, yaitu amal-amal Rasul, amal-amal sunnah yang terkadang dikerjakan dan lebih sering ditinggalkan. Namun itu semua tentu mempunyai keutamaan-keutamaan bagi kita. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, amal sunnah atau salat sunnah itu bersifat tatawu, itu menyempurnakan salat wajib dan menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang fardu yang kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu, fa in kana atammaha kutibat lahu tammah, wa illam yakun atamaha qala Allah azza wa jalla lil malaikah unzuru hal tahidduna li 'abdi min tatawwu fatukmilu biha fi fariidatahu thumma zakata kadzalika thumma tukhadul a'malu ala hasabi dzalik. Nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah salat. Jika salat seorang hamba itu sempurna, maka dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, lihatlah, apakah hambaku memiliki amal-amal salat sunnah? Maka sempurnakanlah salat wajibnya. Kemudian zakat pun demikian. Kemudian amalan-amalan lainnya pun demikian. Dianjurkan seperti itu juga. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amal-amal sunnah yang bersifat tattau, namun tidak semua yang dikerjakan yang bersifat tattau mengiringi dari amal-amal wajib. Karena kita tahu salah satu ibadah sunnah yang begitu muakkadah sifatnya dan yang sifatnya juga tattau, yaitu salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang dikerjakan baik sebelum atau sesudah salat wajib. Kalau sebelum disebut dengan salat sunnah qabliyah, dan apabila wajib setelahnya maka dikatakan sebagai salat sunnah ba'diyah. Apa keutamaan yang dapat kita raih dari itu semua Bapak dan Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla snatain asrata rak'atan fi yawmin wa lailatin bunniya lahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa melakukan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain yang diterjemahkan oleh yang 4 dalam kitab Bulughul Maram, yaitu dari Ibnu Majah, Abu Dawud, Ibnu Hibban, bahwa yang disebut dengan 4 rakaat qabliyah, yang nama dengan disebut 12 rakaat salat rawatib, yaitu terdiri dari 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, dan 2 rakaat qabliyah subuh. Dari masing-masing ini ada keutamaan-keutamaannya, Pak. Salah satu contoh umpamanya tadi, insya Allah Bapak Ibu melaksanakan salat fajar yang kita kenal atau dengan salat qabliyah subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rakaatan salat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat salat fajar atau salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa bayangkan, sunnahnya saja segitu pahalanya, lebih baik dari dunia dan isinya, apatah lagi yang wajib. Bisa ukur berapa perbandingannya, Pak, nilai sunnah kita dengan wajib kita. Kalau sunnahnya saja sudah seperti itu, Masya Allah, maka kita berapa lagi yang wajib. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat sunnah yang bersifat tattau, yaitu salat yang tidak hampir, yang muakkadah, yaitu salat sunnah witir. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Salat witir itu diwajibkan, bukan diwajibkan tapi dianjurkan pada setiap muslim. Artinya anjuran ini mendekati daripada wajib, maka dia disebut sebagai muakkadah. Maka hampir-hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya salat witir, hatta sekalipun beliau dalam perjalanan. Walaupun Rasul dalam safar tetap melaksanakan witir. Bahkan dalam satu riwayat Rasul melaksanakan witir di atas unta. Dari ini maka dibolehkan kita salat di atas kendaraan. Salat witir yaitu salat yang berjumlah ganjil. Boleh dilaksanakan 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Namun yang harus kita pahami, apabila salat witir lebih daripada atau salat apapun lebih daripada 3 rakaat, maka dia menggunakan 2 kali salam. Yang penting ini Bu ya, pahami ini. Kalau salat itu lebih daripada 3, maka dia menggunakan 2 kali salam. Umpamanya ibu melaksanakan salat witir 5 rakaat, maka ambil bisa dengan 2 rakaat pertama, kemudian 3
rakaat kemudian salam, atau dengan 4 rakaat sekaligus salam kemudian tambah lagi dengan 1 rakaat dengan salam. Cuman terkadang yang membedakan bagi kita, kalau kita melaksanakan salat witir dengan 2 kali salam, ada ketentuan dari ulama. Di situ dikatakan tatkala kita melaksanakan salam pertama, maka kita tidak dianjurkan untuk berzikir atau beristighfar. Setelah salam langsung berdiri melanjutkan salat keduanya. Cuman terkadang kita suka lupa, ya Pak ya, langsung saja dianggap seperti dengan salat rancangannya. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salat witir pun boleh dilaksanakan walaupun cuma hanya dalam 1 rakaat saja. Kemudian salat yang bersifat muakkadah dan bersifat tatawwu, yaitu salat iddain. Apa salat iddain, Bu? Salat 2 hari raya, yaitu salat hari Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan 2 salat ini. Walaupun dia bersifat sunnah, namun Rasul tidak pernah meninggalkan salat iddain ini. Bahkan Rasul menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk keluar dari rumah-rumah kita menuju ke tanah-tanah lapang kita. Namun bagi wanita-wanita yang haid dilarang untuk mendekati tempat salat, namun dia tetap harus hadir di tempat itu untuk mendengarkan khutbah. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini hadis marfu dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, hakun ala kulli dhatin nitaq al-khuruji ilal iddain. Kewajiban bagi setiap yang punya nitaq untuk keluar salat hari raya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Abu Malik dalam fikih sunnahnya mengatakan bahwa keutamaan dari melaksanakan salat iddain ini karena sebagai ungkapan syukur kita karena telah melaksanakan 2 keberhasilan. Tatkala kita melaksanakan salat Idul Fitri, kita bersyukur kepada Allah karena kita telah melaksanakan ibadah Ramadan. Dan bagi kita melaksanakan salat Idul Adha, kita bersyukur karena sebagian besar dari saudara-saudara kita telah melaksanakan ibadah haji yang pahalanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat sunnah juga yang bersifat nawafil atau sebagai tambahan-tambahan. Salah satunya di antaranya yaitu 1 salat tahajud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam maka kerjakanlah salat tahajud sebagai tambahan bagi kamu, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan Rabb kalian akan mengangkat kalian ke dalam tempat yang terpuji. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ketahui bahwa salat sunat tahajud mempunyai 2 manfaat. Sebagaimana Allah berfirman, nafilatal lak, sebagai tambahan bagi kita. Dengan tambahan itu Allah memberikan kepada kita perhatian yang lebih khusus. Kalau Allah sudah memberikan perhatian kepada kita yang lebih khusus, maka Allah akan mengangkat kita kepada derajat yang terpuji. Bu, jika ibu mempunyai orang yang kita senangin, atau kita mempunyai atasan yang kita begitu dekat dengan beliau, maka untuk mendekatkan diri kita kepada beliau, sering-seringlah bersilaturahmi kepadanya. Datang ke rumah bos kita, Pak, datang bawa dengan dengan 1 biskuit atau pisang atau apalah. Datang, sering-seringlah kita berkunjung. Kalau bos sudah berkunjung atau bawahan berkunjung kepada atasan,
tentu atasan akan lebih perhatian kepada bawahan. Oh ternyata si fulan orangnya perhatian sama kita. Oh ternyata orang ini begitu senang dengan kita. Kalau udah ada perhatian, maka setiap apapun yang dikerjakan akan mendapatkan nilai tambah di matanya. Kalau sudah mendapatkan poin-poin tambahan, maka dia akan berikan bonus-bonus dan sebagainya. Demikian halnya dengan sholat sunnah tahajud yang kita kerjakan ini. Tahajud bisa sebagai wujud tambahan kita dan sebagai sarana kita meningkatkan derajat kita kepada maqam mahmudah, tempat yang lebih tinggi, lebih terpuji, lebih mulia. Kenapa seperti itu? Ketahuilah bahwa sholat tahajud itu adalah kebiasaannya para nabi-nabi terdahulu dan kebiasaan para salafus saleh. Karena sholat tahajud itulah sholat yang benar-benar lebih mendekatkan diri kita kepada sifat ikhlas. Karena kita laksanakan sendirian di tengah malam, gak ada orang yang tahu. Gak mungkin kan Pak, kita bangunin kepada tetangga kita, bangun lihat gue mau sholat tahajud, kan enggak Bu. Atau kita bangun, mungkin kalau sekarang Allah alam Pak ya, dengan berkembangnya medsos begitu hebat sekarang, alhamdulillah sudah tahajud, kita bangun itu, kita bangun tahajud. Berhati-hati jika kita seperti ini. Maksud kita mungkin baik, tapi mudah bagi kita rentan tergelincir kepada perbuatan riya. Hati-hati. Sementara tahajud itu adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena dia lebih ikhlas kita kerjakan. Cukup hanya kita dengan Allah yang tahu. Karena pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia. Allah akan membentangkan tangannya, mengatakan kepada hamba-hambanya, bagi siapa yang dia meminta, maka dia akan dikabulkan. Bagi siapa yang meminta ampun, maka akan dikabulkan. Karena begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba pasti akan lebih banyak dia bermunajat, meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'da salatil mafruḍah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib atau salat fardu adalah salat yang dilakukan di waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian salat malam ada yang dikerjakan setelah Isya, yang kita kenal dengan salat Qiyamul Lail, dan jika ia dikerjakan di bulan Ramadan, maka kita namakan ia dengan salat tarawih. Salat tarawih ini tatkala pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, sahabat datang mengikutinya. Malam kedua sahabat bertambah banyak. Malam ketiga pun semakin banyak sahabat yang mengikutinya. Namun tatkala malam keempat, para sahabat berkumpul di masjid begitu banyak, namun Rasul tidak keluar. Esok paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Aku tahu, kata Rasulullah, sungguh kalian semalam telah berkumpul menunggu untuk melaksanakan sholat. Ketahuilah, jika aku keluar, maka aku khawatir sholat tarawih itu akan diwajibkan bagi kalian. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kita bersyukur bahwa Rasulullah adalah Maha Ketawa, Rasul yang benar-benar penyayang kepada umatnya. Rasul gak mau membebankan kita dengan beban-beban yang begitu berat, Pak. Lihat, Rasul hanya membatasi menjaga jangan sampai itu diwajibkan. Walaupun itu diwajibkan bagi para nabi dan Rasul, tapi Rasul tidak menghendaki itu bagi umatnya. Lihat, tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Rasul menjelaskan pergi haji. Ada lagi? Sampai 3 kali ditanya, Rasul tidak menjawab. Andai kata Rasul mengatakan iya,
maka itu jadilah wajib bagi kita pergi haji. Bisa bayangkan Pak, kalau pergi haji jadi wajib bagi kita, nggak sanggup kita Pak, mahal ongkosnya, jauh jaraknya, antriannya pun begitu banyak, begitu berjual, nggak mungkin kita sangka. Inilah tanda kasih sayang Rasul kepada kita. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya salat ghairul muakkadah yang bersifat nawafil, yaitu salat duha. Salat duha itu salat yang dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari sampai menjelang matahari sampai dengan sepenggalah. Salat duha bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat, bisa sampai dengan 8 atau 12 rakaat. Salat duha yang dilaksanakan di awal waktu yang kita kenal dengan waktu syuruk, ada sebagian mengatakan bahwa salat syuruk itu adalah salat duha di awal waktu. Tapi ada juga ulama mengatakan bahwa salat duha tersendiri dan salat syuruk tersendiri. Tinggal kita mengambil yang mana. Artinya dua-duanya sama-sama bersifat nawafil sebagai tambahan bagi kita. Apa keutamaan dari salat isyraq aja, salat syuruk saja? Kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat subuh di masjid, lalu dia tidak meninggalkan tempat salatnya, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan baik zikir, talabul ilmu, kemudian membaca Quran dan sebagainya, sampai dengan datangnya waktu syuruk, tatkala tuluk atau matahari terbit lewat sedikit, kurang lebih sekitar 10 menit, maka kita melaksanakan salat isyraq. Apa kata Rasulullah? Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ini baru salat duha yang di awal waktu. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Awsani Khalilin sallallahu alaihi wasallam bi salasin siyami salasati ayyam min kulli syahrin wa ra'ati duha wa nu'tiru qabla an nam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menasihatkan kepadaku untuk senantiasa menjaga 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan yang kita kenal dengan suara puasa Ayyamul Bid. Kedua, senantiasa melaksanakan 2 rakaat di waktu duha, dan senantiasa melaksanakan salat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa hakikat salat duha itu adalah sebagai sedekah kita kepada diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya di dalam setiap kita ada 360 persendian kita. Artinya persendian kita jumlahnya sama dengan bilangan hari 1 tahun. Dan setiap sendi itu mempunyai hak yang harus dia keluarkan, dan haknya itu cukup dengan melaksanakan salat 2 rakaat di waktu duha. Artinya jika kita melaksanakan salat duha 2 rakaat, kita telah berinfak kepada diri kita. Kita memenuhi hajat tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salat duha itu bisa, 1, dia memberikan menambah rezeki, yang kedua diangkat derajatnya, dan yang paling 3, ini yang paling menurut saya paling top ini Pak. Apa yang paling top? Allah akan memasukkan kita sebagai at-tawwabin, gerangan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Betapa bersyukurnya seorang hamba jika ia dimaksudkan atau dikategorikan sebagai orang yang senantiasa kembali kepada Allah, taubat kepada Allah,
Kalau dia sudah kembali bertobat kepada Allah, artinya dia senantiasa membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, sebagaimana tadi kita mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang bersih, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai diri-diri yang penuh dengan kesucian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kalian semua ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita senantiasa bertobat, artinya kita menjadi orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah. Dan kalau kita sudah diridhai oleh Allah, sungguh enggak ada lagi titel yang paling tinggi selain daripada itu. Karena apa? Kalau Allah sudah meridhai seorang hamba, maka apapun yang dilakukan hamba itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadisnya? Lihat. Tatkala Allah memerintahkan para sahabat dalam melaksanakan perang Badar. Kita tahu perang Badar adalah perang yang begitu amat besar bagi kaum muslimin. Pada awal itu adalah awal-awal dakwah Rasulullah SAW dengan para sahabat. Dan pada saat itu sahabat dan Rasulullah pun tidak berkeinginan untuk melaksanakan perang, namun hanya hendak mencegat kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan atau para kafir Quraisy pernah menahan harta-harta mereka, harta-harta kaum muslimin. Tatkala kaum muslimin para sahabat hendak hijrah, berapa banyak kita saksikan tatkala para sahabat hendak hijrah? Kau selamat atau terbunuh. Kalau kau mau selamat, tinggalkan hartamu yang di Quraisy. Dan para sahabat meninggalkan harta benda mereka semua. Tatkala mendengar bahwa Abu Sufyan membawa kafilah dagang, maka mereka menuntut hak mereka kembali. Karena hak kita dicegat bersama Rasulullah SAW di perang Badar. Namun Allah telah menetapkan bahwa walaupun itu sebagai penjemputan atau bukan penjemputan ya, istilahnya itu pencegatan, Allah mentakdirkan itu untuk berperang. Kenapa? Pada saat itu hampir para sahabat yang ikut ke Badar yang berjumlah 314 orang nggak membawa peralatan yang cukup untuk sebagai tentara perang. Mereka hanya membawa peralatan-peralatan yang seadanya. Bahkan kuda yang dimiliki kaum muslimin hanya 2. Kavalerinya cuma 2, Pak. Mereka nggak menggunakan namanya jirah, menggunakan pakai besi, baju besi. Mereka nggak menggunakan itu. Mereka hanya membawakan pedang secukupnya. Mereka tidak membawa yang namanya tombak dan sebagainya sebagai cara buat berperang. Tidak. Namun Allah menetapkan itu. Namun lihat, tatkala mereka semua yang ikut para sahabat Badar, Allah ridho kepada mereka, maka apapun yang mereka lakukan tidak dihitung berdosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat, tatkala Rasulullah SAW hendak melakukan satu penyerangan, maka dikirimlah ada sahabat dengan diam-diam mengirim surat kepada kerabatnya yang berada di Makkah untuk bersiap-siap bahwa Rasulullah akan mengadakan penyerangan. Ketahuan, Pak. Ketahuan dengan Rasulullah. Sahabat ini kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Apa kata saya, Rasulullah, semua aku mempunyai kerabat, keluarga aku di Mekah ya Rasulullah. Lalu Allah menurunkan ayatnya bahwa mereka semua telah diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Masya Allah, perbuatan maupun saya kategorikan sebagai bentuk pengkhianatan. Dan kita tahu pengkhianatan adalah dosa yang begitu besar. Tapi khusus bagi Panglima Badar atau orang-orang sahabat-sahabat Badar, dimaafkan oleh Allah. Karena Allah ridho dengan mereka. Sementara kita ini adalah orang yang belum tahu apakah Allah ridho sama kita atau enggak. Ketaatan inilah sebagai wujud untuk kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Namun yang menarik Pak, ada satu bagi kita semua sudah tahu keutamaan sholat atau amal-amal yang bersifat sunnah, baik yang bersifat tatawwu, baik yang bersifat nawafil, yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah. Namun kenapa di antara kita masih malas melaksanakan itu Pak? Kan aneh Bu. Kalau orang nggak ngerajain, kalau dia nggak tahu pantas. Kita tahu keutamaannya, tapi kita nggak mau ambil hadiahnya. Ibu sekarang dikatakan barang siapa yang datang ke rumah sakit Islam tahun baru kemarin, maka akan mendapatkan door prize 1 miliar. Datang nggak kita Pak? Datang. Kita tahu. Ini Allah dan Rasul yang menetapkan kita. Setiap amal-amal sunnah kita begitu tinggi pahalanya. Kita nggak mau Pak. Kita masih enggan melaksanakan itu. Kenapa begitu Bu? Kenapa begitu Bu? Kita mengaca kepada diri kita sendiri bahwa itulah kita. Iman kita di situ Bu. Kenapa? Iman yajidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yajidu bi taatillah. Iman itu akan naik dengan seiring taatnya atau indikatornya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal manqus bil ma'siyatillah, dan dia akan turun dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Artinya kita bisa berkaca dari hadis ini bahwa keengganan kita, malasnya kita melaksanakan amal-amal sunnah ini karena maksiat yang kita lakukan. Banyak dosa yang kita lakukan sehingga kita terbeban dengan sifat rasa malas. Dengan rasa itulah setan masuk ke dalam tubuh kita. Dengan itu setan memfungsikan kepada kita, cuman sunnah, ditinggalin juga enggak apa-apa. Cuman sunnah, Rasul aja ngerjain juga enggak setiap hari. Cuman sunnah. Itu kita. Ya Bu. Sama halnya dengan kita seperti ini sekarang. Padahal kalau kita tahu, Masya Allah, begitu besar keutamaannya. Tapi kenapa kita enggak itu renungan bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Karena sekitar 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Kita tahu di bulan Ramadan Allah melipat gandakan amal-amal kita. Ini ukurannya Pak. Berapa perbandingan antara amal saleh dengan amal wajib? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tatkala Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan amal ibadah di bulan Ramadan, bahwa setiap amal yang dilakukan seorang hamba melaksanakan amal-amal sunnah, maka ia akan bernilai ibadah wajib di hari yang lain. Dan barang siapa yang melaksanakan amal wajib, maka akan dilipat gandakan 70 kali. Artinya kalau kita mengambil dari, menisbatkan dari hadis ini, bahwa nilai ibadah fardu kita bernilai 70 kali dari ibadah sunnah. Tadi salat qabliyah subuh kita lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu salat subuh kita berarti bernilai lebih 70 kali lebih dari itu. Dan itu baru 2 rakaat. Itu baru dilaksanakan di hari biasa. Coba dilaksanakan di bulan Ramadan. Fardunya kita seperti apa? Dilaksanakan selama 1 bulan. Masya Allah. Banyak Bu pahala bonus kita. Banyak. Kenapa? Rasul mensyariatkan kepada kita begitu banyak amal-amal sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah tatkala Isra Mi'raj. Rasul diperlihatkan kepada umatnya yang masuk surga.
Lalu Rasulullah, ya Allah, tambah lagi umatku yang masuk surga ya Allah. Aku ingin agar yang paling banyak masuk surga adalah umatku. Maka kata Allah, 1/3 dari penduduk dunia. Kata Rasulullah, kurang ya Allah, kurang. Ditambah 1/3 lagi. Artinya Bapak, dihitung dari nanti, dari pertama kali umat Islam sampai dengan nanti di yaum akhir kiamat, kita adalah umat yang terbanyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Bu? Karena kasih sayang rahmat Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan sarana yang Rasul berikan kepada kita melalui amal-amal sunnah kita. Baik itu yang salat sunnah kita, baik puasa sunnah kita, baik infak sedekah haji kita yang bersifat sunnah, pun umrah kita yang bersifat sunnah. Itu akan memberikan kepada kita tingkatan derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasrati sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatu illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'atan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosa-dosamu. Di dalam hadis yang lain pernah kami sampaikan bagaimana Jabir bin Malik radhiyallahu anhu al-Malik, bahwa beliau meminta kepada Rasulullah untuk menjadi temannya di surga. Lalu kata Rasulullah, maka perbanyak sujud. Artinya perbanyak kita melaksanakan salat-salat sunnah kita. Dan selain daripada sunnah-sunnah yang kami sebutkan itu, masih ada beberapa sunnah-sunnah lagi yang mungkin kurang familiar. Ada kita pernah dengar yang namanya salat istikharah, ada yang kita kenal namanya salat hajat, ada yang kita pernah dengar salat sunnah tasbih. Yang paling penting ada salat sunnah wudu atau tahiyatul masjid, tapi kuncinya itu semua adalah bersifat salat-salat sunnah mutlak. Artinya itu bisa kita kerjakan kapan saja. Ibu mempunyai hajat, minta kepada Allah, laksanakan salat sunnah mutlak 2 rakaat, lalu mintalah kepada Allah. Ibu mempunyai pilihan, salatlah salat sunnah mutlak 2 rakaat dan mintalah kepada Allah. Kita kenal itu dengan salat istikharah. Baik Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk jam 6. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, bisa memotivasi kita semua. Mudah-mudahan setelah kita tahu dengan keutamaan amal-amalia kita tahu keutamaan di bulan Ramadan, dan Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, maka kita akan bersungguh-sungguh mengisi Ramadan itu dengan amal-amal kita. Tidak cukup dengan amal-amal yang fardu, tambahlah dengan amal-amal sunnah kita. Karena dengan amal sunnah itulah yang akan meningkatkan semakin tinggi derajat kita. Ingat Bu, derajat itu di surga sebanyak ayat-ayat di Al-Quran sekitar 6.236 derajat, dan satu derajat ke derajat yang lainnya bernilai berjarak 50.000 tahun perjalanan. Maka tentukanlah derajat kita dengan derajat yang terbaik yang kita raih, dengan sama-sama kita memperbanyak amal-amal sunnah kita. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah berdosa jika tidak menyuruh anak yang berumur 7 tahun untuk sholat? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umur ahlikum," perintahkanlah kepada ahlimu, kepada keluargamu melaksanakan salat. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan salat. Kapan batas pendidikan? Rasul menjelaskan tatkala mereka berusia 7 tahun, dan pukul mereka tatkala mereka berusia 10 tahun. Artinya, apakah kita berdosa
Bu, saya tanya sama ibu, kalau kita menyuruh anak, sementara anak ini belum balik, anak ini belum mumayyiz, anak ini belum terkena taklif, belum ada beban baginya kewajiban, apakah tatkala kita menyuruh kepada anak kita itu sebagai bentuk kasih sayang kita? Pasti. Dan pertanyaannya, apakah tatkala anak itu tidak mengerjakannya dia berdosa? Karena anak belum balik, belum dinilai oleh Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka. Namun bagi kita, tatkala kita sudah memberikan pengajaran, maka kita telah dicatat sebagai orang yang melaksanakan satu kebaikan, yaitu amar ma'ruf. Pemerintah akan mengajak anak, mendidik anak, tarbiyah anak adalah sebaik-baik sedekah kita, sebaik-baik sedekah infak kita, sebaik-baik seruan kita, yaitu mengajak keluarga kita. Allah berfirman, usikum. Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu, Bapak dan Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan dari keluargamu dari api neraka. Ini ayatnya, Pak. Ini sebagai bentuk pendidikan kita, walaupun anak belum terkena taklif, namun kita sebagai pendidik mendapatkan pahala. Jika kita tidak melaksanakan atau tidak mengerjakan perintah mendidik anak kita, maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang lalai, ghafil, dan nanti akan berpulang kepada kita akibatnya. Yang kedua, apa makna khurafat? Apa yang namanya khurafat? Khurafat ini adalah segala sesuatu yang hampir sama, masalah kalau hampir sama, Pak, mirip-mirip antara takhayul dengan bid'ah. Jadi satunya tahayul tasbih, ini jadi khurafat. Tahayul, apa itu tahayul? Tahayul itu mengaitkan sesuatu yang tidak ada kepada sesuatu yang ada, atau bahasa kasar kita memberikan gambaran kepada sesuatu yang nggak mungkin, yang nggak ada yang aneh-aneh. Dari yang hal yang aneh-aneh ini kemudian kita mengadakan satu kegiatan yang kita sebut dengan bid'ah. Itulah hasilnya namanya khurafat. Contoh, ini disebutkan atau ditahayulkan bahwa barang di tempat itu atau di daerah situ ada daerah yang bingit, yang serem, yang angker. Karena kita meyakini dengan tahayul itu bahwa di tempat itu adalah ada penunggunya atau ada jinnya, kita yakin inilah maksud tahayul. Lalu bagaimana kita untuk tidak sampai dengan gegabah masjid? Maka adalah kegiatan-kegiatan sesajen, doa dan sebagainya. Inilah bid'ah. Dari kedua bid'ah, keyakinan dan bid'ah inilah yang namanya khurafat. Jadi gampangnya seperti itu, Pak. Ya, Pak ya. Jadi khurafat adalah kulminasi atau dari takhayul yang kita yakini kemudian dengan bid'ah yang kita laksanakan. Itulah maksud amalannya khurafat jadinya. Kemudian yang ketiga, apakah kelak kita akan masuk surga hanya melalui pintu sabar atau pepuraian saja, atau kita melalui banyak pintu sesuai dengan unggulan-unggulan diterima oleh Allah SWT? Benar, Bu. Surga ada berapa pintunya, Bu? Surga ada berapa pintunya, Bu? Ada 8. Neraka ada berapa pintunya, Bu? Neraka ada 7 pintunya. Kenapa lebih banyak pintu surga daripada pintu neraka? Agar semakin banyak kita bisa masuk ke dalam pintu surga. Dan pintu surga itu ada pintu yang akan kita lalui. Dan pintu yang paling tengah itu disebut dengan babur rayyan, pintu rayyan. Ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu infak, ada pintu yang lain. Dan setiap kita ini mempunyai potensi untuk melaksanakan amal-amal unggulan kita. Tinggal Ibu mencari itu semua.
agar kita mendapatkan di mana keunggulan kita, agar kita bisa masuk dalam pintu tersebut. Adakah orang yang bisa masuk dengan semua pintu? Ada, yaitu Abu Bakar. Tatkala Rasulullah SAW menjelaskan tentang 8 pintu surga, lalu Abu Bakar, ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku masuk dalam pintu surga. Engkau adalah masuk orang yang dipanggil dari semua pintu. Kenapa? Abu Bakar selalu mendahului kita. Abu Bakar orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Abu Bakar yang pernah berinfak dengan infak yang tidak ada tandingannya. Seluruh hartanya diinfakkan. Abu Bakar yang selalu mendahului dalam amal-amal kebaikan. Lihat, Umar aja pernah bertaruh, Pak. Umar pernah menyaingi iri. Kenapa si Abu Bakar menurut, hari ini saya yang akan lebih dahulu daripada Abu Bakar. Maka Umar tengah malam menjelang waktu fajar, Umar segera keluar menuju satu rumah yang sementara di rumah itu ada seorang janda tua. Dan kalau Umar menuju ke sana, sudah dilihatnya Abu Bakar sedang memberes, nyapu, bersih. Apa kata Umar, udah nggak bisa kita nandingin dia. Umar aja nyerah, Pak, pengen Abu Bakar. Bukan? Artinya, yuk kita manfaatkan potensi-potensi kita dari amal-amal yang banyak itu, agar kita bisa nanti masuk dari pintu mana kita nggak tahu, dan kita berharap kita masuk dari pintu surga Allah. Yang penting masuk surga. Mau pintu mana kayak kita kan nggak tahu. Ya Pak. Yang terakhir, surga ada 6.236 tingkatan. Kalau neraka ada berapa tingkatan? Yang kita tahu dari tingkatan hadis, neraka itu mempunyai 7 pintu, dan tingkatannya pun juga ada 7. Yang tingkatan terendah disebut dengan Jahannam. Kemudian ada lagi namanya Jahim. Ada lagi yang namanya Al-Wail. Ada lagi namanya Sakar. Artinya, walaupun cuma sedikit pintu neraka, walaupun semua nerakanya itu sedikit, tapi jangan harap kita masuk, Bu. Jangan merasa bangga kita masuk tempat yang sedikit, jangan. Karena Masya Allah, Bu, nggak sanggup kita, Bu, nggak sanggup, Bu, Pak. Siksa neraka yang paling ringan saja itu neraka siksaannya yang diterima oleh Abu Talib. Abu Talib itu yang paling ringan, dan Abu Talib merasa itu yang paling berat. Apa siksanya, Bu? Abu Talib cuma dikasih seterompah 1 sendal dari neraka, suruh pakai, udah makan mendidih otaknya. Dan Abu Talib merasa itu yang paling berat. Nggak ada lagi siksa yang paling berat, jadi dia doang. Padahal itu yang paling ringan, Pak. Ya Bu ya, jangan tatkala kita merasa itu paling ringan, biasa gue bisa. Jangan, jaga diri kita, Bu. Jaga, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dibebaskan oleh Allah dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mudahkan bagi kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaplikasikan ketaatannya dengan kita melaksanakan amal-amal fardu kita dan senantiasa melaksanakan amal-amal sunnah kita. Laksanakan itu semua sebagaimana Allah berfirman, ittaqillaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki, melaksanakan potensi kita dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sulaiman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita implementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah
wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kajian kita pada hari ini berkabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri kajian ini, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, infak pada pagi hari ini berjumlah Rp650.000. Yang kedua, kami selaku pengurus masih mengharapkan donasi-donasinya karena saat ini masih